Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan laporan praktikum kimia mengenai salah satu sifat koligatif, yaitu penurunan titik beku larutan dengan melakukan percobaan sederhana pembuatan es krim. Tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati penurunan titik beku akibat adanya garam pada es, serta membuktikan bahwa prinsip sifat koligatif dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah kaleng bekas, baskom, mangkok, sendok, dan termometer. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu garam kasar sebanyak 1 kg, es batu sebanyak 2 liter, susu, dan perisa sesuai selera. Langkah percobaan. Langkah pertama, tuangkan campuran susu dan perisa ke dalam kaleng bekas. Lalu, tutup kaleng dengan rapat. Selanjutnya, pecahkan es batu menjadi potongan-potongan kecil dan masukkan ke dalam baskom secara merata, lalu tambahkan garam kasar. Masukkan kaleng berisi susu ke dalam baskom yang berisikan campuran es dan garam. Kemudian, putar kaleng selama kurang lebih 5 menit, dan pada tahap akhir campuran batu es dan garam diukur suhunya dengan termometer untuk mengetahui penurunan titik beku yang terjadi. Kemudian, catatlah hasil pengamatanmu. Selanjutnya, lakukan hal yang sama dengan es batu yang tidak diberi garam, kemudian catat hasil pengamatanmu dan bandingkan. Hasil pengamatan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa susu yang awalnya cair berubah menjadi padat dan lembut seperti es krim. Selain itu, suhu campuran es dan garam yang diukur dengan termometer lebih rendah dari 0 derajat Celcius, yang membuktikan adanya penurunan titik beku akibat penambahan garam. Penjelasan teori singkat. Secara teori, penambahan zat terlarut seperti garam ke dalam es akan menurunkan titik beku. Fenomena ini disebut penurunan titik beku dan termasuk sifat koligatif yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan jenisnya. Dengan suhu yang lebih rendah, susu dapat membeku menjadi es krim. Prinsip ini juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pencairan salju di jalanan atau cairan radiator pada mobil agar tidak membeku. Kesimpulan, dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa penambahan garam ke dalam es menurunkan titik beku campuran. Penurunan titik beku inilah yang dimanfaatkan untuk membekukan susu menjadi es krim sederhana. Hasil pengukuran dengan termometer menunjukkan bahwa es campuran es dan garam lebih rendah dari titik beku normal air. Sekarang, kami ingin melaporkan hasil percobaan berikutnya yang membahas sifat koligatif lain, yaitu penaikan titik didih larutan. Tujuan percobaan. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan zat terlarut yang kita akan gunakan gula dan garam terhadap titik didih air serta mengukur besarnya kenaikan titik didih larutan. Alat dan bahan. Alat yang kita akan gunakan adalah statif, termometer, kaki 3 buah gelas beker, pembakar Bunsen, tali, dan stopwatch. Dan bahan yang kita perlukan adalah air 150 ml, glukosa sebanyak 2,5 gram, dan garam dapur alias NaCl sebanyak 2,5 gram. Langkah-langkah percobaan. 1. Isi gelas beker pertama dengan 50 ml air. Letakkan gelas beker di atas kaki 3 dan panaskan dengan pembakar Bunsen. Gantung termometer pada statif dengan tali, pastikan tidak menyentuh dinding atau dasar beker. Kemudian, catat suhu air ketika mulai mendidih dan suhu tidak lagi meningkat. Terakhir, ulangi langkah yang sama untuk larutan glukosa 2,5 gram dalam 50 ml air serta larutan
garam 2,5 gram dalam 50 ml air. Hasil pengamatan. Kami mengamati bahwa air murni memiliki titik didih 89 derajat Celcius. Larutan gula memiliki titik didih 92 derajat Celcius. Dan larutan garam memiliki titik didih 94 derajat Celcius. Terlihat ada kecenderungan semakin tinggi konsentrasi zat terlarut, maka titik didih larutan semakin meningkat. Penjelasan teori singkat. Kenaikan titik didih termasuk salah satu sifat koligatif larutan, yaitu sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan jenisnya. Pada larutan non-elektrolit, seperti glukosa, jumlah partikel sama dengan jumlah molekul yang terlarut. Namun, pada larutan elektrolit seperti NaCl, garam terdisosiasi menjadi ion Na+ dan Cl-, sehingga jumlah partikel dalam larutannya lebih banyak. Akibatnya, larutan garam menunjukkan kenaikan titik didih yang lebih besar dibanding larutan glukosa dengan massa yang sama. Kesimpulan. Dari percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa kenaikan titik didih berbanding lurus dengan molalitas larutan. Selain itu, larutan elektrolit memberikan kenaikan titik didih yang lebih besar dibanding larutan non-elektrolit pada massa zat terlarut yang sama. Penutup. Demikian laporan praktikum mengenai penurunan titik beku larutan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.